Halo Sobat Dukcapil dan Swarga Loka, kembali lagi dengan Ivan di Mata Swarga Loka. Mau tanya dong Swarga Loka? Boleh. Nah, kali ini aku ditemani sama orang yang expert, tapi bukan expert lagi sih, expert di bidang yang akan kita bahas di Mata Swarga Loka episode kali ini. Dia adalah orang yang akan membantu aku buat menjawab seluruh pertanyaan dari Sobat Dukcapil semuanya. Nah, kenalin semua, ini Mas Ainul. Boleh kenalan dong Mas ke kamera. Halo guys, nama aku Ainul sebagai call center di Dukcapil Surabaya. Gimana Mas kabarnya hari ini? Apakah baik, galau, atau ngantuk atau bagaimana? Alhamdulillah, baiknya pakai banget. Keren. Semangat banget berarti Mas buat jawab seluruh pertanyaan dari Sobat Dukcapil. On fire, seperti cuacanya Surabaya yang lagi panas-panasnya ini. Sudah panas menjadi sangat panas, apalagi lihat dia ya Mas kalau sama orang lain. Waduh, curhat malah Anda. Oke. Nah, Sobat Dukcapil, selama beberapa menit ke depan, aku dan Mas Ainul akan membantu teman-teman semua buat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Dukcapil yang udah dikumpulkan oleh tim Swarga Loka melalui direct message di sosial media Disdukcapil Surabaya dan Swarga Loka. Nah, siap gak Mas buat ke pertanyaan pertama? Gas. Oke. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama ini dari @riris_iliani. Siang Kak, mau nanya untuk pengurusan pindah kakak dan dari kakak Surabaya ke luar kota itu bagaimana? Mohon infonya. Gimana nih Mas? Oke, siap. Untuk Riris_Iliani ya. Ya. Untuk proses pengurusan pindah kakak dari Surabaya ke luar kota, itu pengurusannya bisa melalui online di website Kelampit. Nanti silakan Kak Riris untuk prosesnya itu bikin akun terlebih dahulu. Untuk kelanjutannya ada menu pindah keluar. Di situ nanti Kakak Riris bisa untuk melanjutkan proses pengajuan pindah keluarnya di situ. Gitu Ivan. Simple banget ternyata ya Mas. Betul. Oke. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan nih, pindah kakaknya nggak bisa itu bagaimana Mas? Kalau pindah kakak nggak bisa itu biasanya nanti akan ada notifikasi dari Kelampit. Nah, itu nanti juga ada pesannya dari operator. Pesannya itu kenapa, dan nanti akan diinfokan lebih lanjut ke yang bersangkutan. Lebih tepatnya seperti itu. Berarti semuanya dari Kelampit, tidak perlu ke keluar Kelampit atau kemana? Betul, cukup melalui Kelampit. Jadi nanti kalau seumpama sudah pengajuan dia nggak ada kendala, itu nanti akan mendapatkan surat pindahnya dan nanti mendapatkan sisa kakaknya, dan surat pindahnya itu nanti bisa dilanjutkan ke kota tujuannya. Oh gitu, simpel sekali Sobat Dukcapil. Jadi jangan ragu-ragu buat pindah dari Surabaya. Karena sesimpel itu teman-teman, dari melalui aplikasi Kelampit atau website Kelampit. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, itu dari @buditosa. Mengurus pindah rumah dari rumah mertua ke rumah sendiri dalam satu kecamatan, masih mengisi formulir manual kah? Karena saat saya ke kelurahan hanya dikasih formulir aja. Nah, itu gimana Mas? Oke, untuk pengurusan pindah masih antar kecamatan, itu emang benar untuk pengajuannya harus datang ke kelurahan tujuan. Karena untuk SOP-nya dan sesuai prosedur persyaratan memang harus ada formulirnya, dan nanti itu dilanjutkan ke kelurahan dan diproseskan sama pihak kelurahan. Berarti nggak bisa melalui Kelampit ya kalau yang kasus ini? Kalau untuk proses pindah antar kecamatan nggak bisa melalui Kelampit, tapi harus datang ke kelurahan, karena nanti dari pihak kelurahan akan diberikan informasi untuk proses penjadwalan survei ke lokasi. Gitu teman-teman. Jadi untuk pindah dari rumah mertua ke rumah sendiri dalam satu kecamatan itu tidak bisa melalui Kelampit ya Mas? Meskipun dalam satu kecamatan. Jadi harus datang secara offline di kecamatan atau kelurahan tujuan. Gitu. Oke Mas, kita lanjut ke pertanyaan ketiga dari Kak Serli Ananda. Selamat pagi Kak. Mohon izin bertanya terkait Juklak dan Juknis atau SOP terkait dengan IKD. Dapat diakses di mana ya Kak? Terima kasih dan mohon arahannya. Nah, monggo Mas. Oke, untuk proses terkait IKD bisa langsung datang ke kelurahan setempat, kecamatan atau ke Siola. Ada juga penjadwalan kita itu
CFD di Taman Bungkul, Bang. Oh, di Taman Bungkul ya. Nah, itu nanti kita bisa membantu untuk proses terkait pendaftaran aktivasi KD. Jadi nanti bisa cukup datang ke kelurahan, kecamatan, sekolah atau di Taman Bungkul untuk sekarang. Oke, berarti nggak bisa online ya teman-teman. Teman-teman harus datang secara offline di kelurahan, kecamatan, ataupun sekolah, ataupun setiap hari Minggu kita ada aktivasi IKD di Taman Bungkul gitu. Kira-kira bawa apa aja Mas kalau untuk aktivasi IKD ini? Kalau untuk aktivasi IKD itu bisa membawa KTP sama HP otomatis. Itu aja. Nah, Itu aja. iya, sama yang bersangkutan kalau bisa. Kan nanti ada foto selfie dan bawa KTP untuk Gitu. aktivasinya. Oke, sesimpel itu teman-teman buat aktivasi IKD. Jadi teman-teman jangan lupa buat aktivasi IKD buat teman-teman yang belum aktivasi IKD. Buat simpel aja teman-teman. Mas bayar-bayar udah pakai HP, KTP-nya masih bawa fisik. IKD dong. Lanjut ke pertanyaan keempat nih Mas. Dari Kak Nabila Zain. Namanya bagus banget. Hai Min, untuk verifikasi pendaftaran aplikasi Klampit itu berapa lama? Untuk verifikasi pendaftaran akun Klampit itu cukup 1 kali 24 jam, dan nanti untuk Kak Nabila itu bisa dicek secara berkala ya, karena nanti jika sudah teraktivasi untuk aplikasi atau website di akun Klampit itu nanti Kak Nabila untuk melanjutkan proses pengajuannya. Jadi kalau belum verifikasi Klampit belum bisa pengajuan apa-apa ya berarti Mas? Betul. Nah gitu, secepat itu kok teman-teman, 1 kali 24 jam verifikasi akun Klampit langsung bisa pengajuan di Klampit. Itu estimasi Bang ya. Jadi nanti bisa cek secara berkala, biasanya sebelum 1 kali 24 jam sudah terverifikasi. Cepet banget teman-teman. Jadi jangan ragu-ragu buat akun Klampit begitu. Udah pertanyaan kelima nih Mas. Jadi tuh Mas di Swarga Loka ini di IG-nya punya program namanya Rawon, tapi bukan makanan. Enak ya. Rawon enak tapi bukan makanan. Rawon adalah Rabu wayahe takon dari warga. Yang ada sih, ini pertanyaan dari Nona 990. Min, mau tanya, kalau sudah punya rumah tapi suratnya belum SHM, apakah bisa pecah kakak? Nah itu gimana Mas Ainul? Oke, kalau untuk proses pindah atau pecah kakak itu minimal ada AJB. Nah, kalau nggak ada SHM atau belum SHM bisa pakai AJB Bang. Jadi untuk proses pecah kakak bisa ditunjukkan ke kelurahan pakai AJB. Berarti minimal AJB ya? Minimal AJB, betul. For your information teman-teman, AJB adalah akta jual beli, betul nggak? Betul banget. Nah, jadi untuk pecah kakak itu tidak bisa secara online ya teman-teman melalui Klampit karena ada survei atau dan sebagainya itu ya Mas? Betul, jadi nanti disurvei sama pihak kelurahan. Dengan menyerahkan AJB, minimal AJB teman-teman. Gitu. Kalau belum SHM itu pangkat paling tingginya ya? Kalau nggak salah Mas? Ya ada kelasnya, yaitu nanti SHM, jika sudah SHM ya bisa untuk diproseskan pecah kakak. Kalau nggak ada SHM ya minimal AJB. Begitu. Semoga menjawab pertanyaan dari Kak Nona 990. Kita lanjut ke pertanyaan yang menuju terakhir alias pertanyaan ke-6 dari @myjulie. Nambah T jadi Juliet nih Mas. Juli. Ada Romeo berarti. Iya, ini lahirnya bulan Juli kayak Mas. Maaf mau tanya, persyaratan untuk perbaikan akta kelahiran yang namanya salah apa aja ya Min? Nah itu gimana Mas? Akta kelahiran salah, namanya salah. Untuk pembuatan akte kelahiran, mohon maaf untuk perbaikan ya. Jika namanya itu salah, itu bisa pakai ijazah dari SD, SMP, SMA itu bisa sebagai dokumen pendukung untuk proses perubahan nama. Jika nggak ada ya mungkin bisa pakai surat nikah atau akte perkawinannya. Kalau nggak ada semuanya, silakan datang ke pengadilan negeri untuk membuat atau pengajuan agar mendapatkan putusan dari pihak pengadilan untuk perubahan namanya. Wow, berarti kalau mau ubah nama itu gak ribet ya sebenarnya Mas, kalau dokumennya ada. Dokumen ada, karena nanti itu kita sinkronkan semua untuk semua dokumennya biar nanti teman-teman atau warga Surabaya itu biar sinkron dan tidak ada kendala waktu pengajuan atau pengurusan yang selanjutnya.
begitu. Oke, sesimpel itu kok teman-teman. Kalau misalnya akta kelahiran namanya salah tapi mau diperbaiki, minimal ijazah dari SD, SMP, SMA, kemudian surat nikah dan apa lagi sih Mas? Lupa. Surat nikah, akta perkawinan itu sama saja. Oh ya sama aja. Kita ke pertanyaan yang ketujuh alias yang terakhir nih teman-teman, dari kayak namanya kue Mas. Kroket. Permisi, mohon izin bertanya. Saya sudah mengajukan cetak ulang KTP. Lalu ada tanggal dan katanya selesai hari ini nih. Bagaimana saya bisa tahu apa KTP saya sudah tercetak atau belum? Jika sudah, saya ingin mengambilnya lebih cepat, kemana ya? Terima kasih. Wow, ini pertanyaan terkait dengan cetak ulang KTP nih Mas. Ini gimana Mas? Monggo dijawab. Oke, kalau untuk pengajuan cetak ulang eKTP, untuk pengambilannya bisa datang langsung ke kelurahan ya. Jadi untuk infonya ada tracking di Kelampitnya atau di e-kitirnya Bang. Oh iya, Kalau sudah pengajuan kan otomatis mendapatkan e-kitirnya atau tanda terimanya. Itu nanti bisa di barcode atau di scan ke barcode-nya e-kitir tersebut. Itu nanti akan dilanjutkan ke websitenya Takon Kelampit. Jadi nanti kita bisa mengetahui untuk tracking eKTP-nya itu sudah nyampe kelurahan atau belum. Dan untuk pengambilannya itu adalah di kelurahan. Di kelurahan sesuai domisili kakak. Betul. Nah gitu teman-teman, kalau misalnya teman-teman bingung dokumen teman-teman tuh udah sampai mana, bisa langsung cek aja di e-kitirnya teman-teman. Itu bisa di scan kok teman-teman. Atau kalaupun emang bingung, itu bisa tanya aja di mana Mas? Tanya bisa, telepon bisa, atau nggak gitu di DM IG bisa. Betul, sesimpel itu teman-teman. Kita akan memfasilitasi teman-teman semua yang ingin bertanya ataupun kebingungan terkait dengan dokumen administrasi kependudukan. Nah Sobat Dukcapil, pertanyaan yang dari Kak Kroket tadi itu mengakhiri mata Swarga Loka episode kali ini. Gimana kesannya Mas Ainul buat episode kali ini? Untuk kesannya kepada teman-teman yang tanya ya, itu bisa menjadikan kita informasi Bang, lebih tepatnya Bang. Jadi nanti kalau ada yang tanya bisa kita lihat di YouTube-nya atau IG-nya Swarga Loka. Gitu, sesimpel itu teman-teman. Nah terima kasih banyak buat Mas Ainul udah membantu Sobat Dukcapil semua dan menjawab semua pertanyaan yang dilontarkan oleh Sobat Dukcapil. Ya. Karena info yang keren kali ini, semoga semua penonton yang nonton Mata Swarga Loka kali ini bisa mendapatkan informasi yang baik dan pertanyaannya sudah terjawab. Nah begitu terkait itu, dan aku juga mau ucapin terima kasih juga atas pertanyaan-pertanyaan yang udah diajukan melalui DM Instagram di Dukcapil Surabaya, Takon Dukcapil Surabaya, dan Swarga Loka Surabaya. Apabila sobat semua masih punya pertanyaan terkait dengan dokumen Adminduk, bisa langsung DM di sini. Mana Bang? Di bawah sih nanti Mas. Oh iya, ada. Atau teman-teman kalau mau telepon secara langsung juga bisa menghubungi call center kami di nomornya berapa Mas? 03199254200. Dicatat ya teman-teman, nanti bisa di screenshot aja untuk nomornya. Teman-teman bisa telepon, nanti yang angkat adalah Mas Ainul ini sendiri. Siap. Oke, nah Sobat Dukcapil juga jangan lupa follow akun media sosial kita semua agar Sobat Dukcapil selalu update terkait dengan apa sih yang baru dari dokumen atau persyaratan dokumen kependudukan ini. Sekian dari aku dan Mas Ainul, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. See you.